Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu SMP 1 Surade yang terhormat. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak untuk waktunya. Saya akan berusaha di sini untuk diseminasi atau pemaparan hasil dari kemarin CGP modul 1 yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, mungkin pada kesempatan ini di dalam materi budaya positif kita sebagai guru gitu ya, kadang-kadang mungkin lebih berpikir kepada apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Akan tetapi di sini Ki Hajar Dewantara mempunyai sebuah filosofi pendidikan nasional bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Akan tetapi KHD di sini berprinsip bahwa yang namanya murid itu, tugas guru itu hanya menuntun dan mengarahkan, bukan untuk merubah kodrat yang sudah ada pada anak. Tetapi kita selama ini mungkin selalu berusaha untuk mengajar kepada siswa yang bersifat kolonial gitu kan, memaksa. Karena kan belum tentu apa yang kita menurut kita bagus itu kata anak bagus gitu. Buat anak itu bagus. Karena sebetulnya tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun dan mengarahkan. Nah, ketika anak misalkan sudah dituntun dan diarahkan, mungkin ada yang belok kanan, yang belok kiri gitu kan. Itu tergantung dari kemauan dia. Cuma kita sekarang berprinsip bahwa sesuai dengan KHD, yang namanya pendidikan itu menuntun dan mengarahkan kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu kan ada dua. Ada yang disebut dengan kodrat alam, ada yang disebut dengan kodrat zaman. Nah, kodrat ini nggak bisa gitu. Sebetulnya kodrat yang dimiliki anak itu sudah unik ya. Unik gitu kalau misalkan kita bisa mengarahkannya. Akan tetapi kita selalu berusaha untuk ayo kamu harus begini, ayo nak kamu seperti ini, ayo nak kamu seperti ini gitu kan. Harusnya seperti itu yang kita tuntut selama ini. Nah, mulai dari hari ini pembelajaran apa yang diarahkan oleh KHD, seandainya kita pembelajarannya sesuai dengan tujuan pendidikan, itu mungkin ke anaknya juga lebih enak gitu. Jadi anak juga lebih, oh iya ya, pembelajaran seperti ini lebih terarah gitu. Nah, kalau sudah menuntun pendidikan yang apa yang KHD utarakan, pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran yang siswa itu selalu berpikir bahwa ilmu itu butuh gitu kan. Kemarin saya terinspirasi dengan salah satu penceramah atau pemberi materi bahwa ketika kita sudah tidak mau belajar sebagai guru, maka berhentilah untuk menjadi guru. Itu yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Kita itu butuh ilmu. Kita itu selalu butuh ilmu. Orang yang hebat itu orang yang selalu mau belajar. Bukan berarti orang yang puas dengan ketika punya ilmu, saya sudah puas dengan pembelajaran ini. Enggak. Apalagi misalkan siswa-siswi. Kalau siswa-siswi itu kan masih prosesnya juga masih panjang ya. Di sini di KHD itu yang dibutuhkan itu adalah prosesnya, bukan produknya gitu, tapi proses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, jika pembelajaran sudah berpihak pada murid, insya Allah pembelajaran atau kita akan menghasilkan generasi-generasi yang sesuai dengan harapan bangsa. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai budaya positif. Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah masing-masing. Ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebijakan universal.
Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Di sini ada, yang pertama adalah disiplin positif dan kebijakan secara universal. Disiplin positif berarti disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sedangkan kebajikan universal, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia individu. Kadang-kadang kita kalau misalkan kepada siswa gitu, suka ada reward ya, betul nggak? Suka memberikan reward. Ketika kamu menjadi siswa yang hebat, ketika kamu mendapatkan ranking, ini adalah reward dari saya. Mungkin itu dari sisi penalaran kita baik, bagus diterapkan. Akan tetapi kita akan berusaha di sini mencoba apakah yang sudah kita lakukan hal seperti itu bisa memberikan dampak positif nggak buat siswa, gitu kan? Yang selama ini mungkin ibu bapak dan saya sendiri juga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak terlepas dari hukuman ya, betul nggak? Sanksi. Padahal kalau kita bicara disiplin positif, itu harusnya gitu kan, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tidak perlu ada hukuman dan tidak perlu ada embel-embel. Ketika anak melakukan sebuah sesuatu hal yang istimewa, tidak perlu ada hadiah, karena nanti akan berdampak terhadap jangka panjang dan jangka pendek psikologis anak tersebut. Selama ini kita dalam pembelajaran sering gitu, ketika misalkan oke, kamu nilainya bagus gitu kan, ini rewardnya ini gitu kan. Oh, ketika misalkan kamu melakukan kesalahan, ayo coba kamu misalkan bersih-bersih WC, bersih-bersih itu. Sebetulnya itu adalah tidak dituntut dalam pembelajaran menurut HD. Kita akan belajar di sini ya Ibu Bapak, sama saya juga lagi belajar. Oke, kita masuk masih di materi yang tadi, tapi ini berkaitan dengan teori kontrol. Di sini ada Ibu Bapak, saya minta, saya kasih waktu mungkin 2 menit saja. Yang nomornya ganjil dari 1, misalkan 1, 3, 5, 7, 9, tolong tangan ibu bapak atau tangan murid-murid hebat juga dikepalkan, kepalkan. Kita berilustrasi ya, bahwa di tangan yang kita kepal itu ada sesuatu benda yang sangat-sangat istimewa. Ayo, mangga, coba dikepalkan yang nomornya ganjil. Boleh dikepalkan. 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya 11, mangga. Udah? Ibu bapak dan siswa-siswa hebat, tolong di pikiran yang lagi mengepalkan tangan itu, seolah-olah di tangan kita itu ada sesuatu benda yang sangat berharga, yang sangat luar biasa. Oke? Siap? Nah, yang sebelahnya, yang genap, boleh merayu dengan cara apapun juga kepada temannya yang mengepalkan tangan agar supaya bisa membuka tangannya. Boleh dengan siasat apa saja. Rayu sakumaha supaya bisa anu gigireun membuka tangannya. Boleh, mau seperti apa caranya? Mangga ibu bapak, dikasih waktu 2 menit. Yang pandai merayu mungkin siapa, agar supaya kepalan tangannya itu bisa kebuka. Udah? Selesai? Selesai? Saya lihat hampir semua tangan yang dikepal tidak terbuka. Kemungkinan yang genapnya itu bisa ngarayu, atau yang ganjilnya atau bapak ibu yang ganjil itu sangat luar biasa untuk kontrol saja. Nah, di teori kontrol
itu ada hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, miskonsepsi teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti dari keempat teori kontrol ini sebetulnya ini adalah salah semua. Apalagi kita sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru tidak bisa bahwa menjas siswa itu, menjas murid itu ketika murid pun melakukan sebuah kesalahan, belum tentu itu adalah pure kesalahan murid. Jadi teori kontrol kita ya Ibu Bapak yang harus kita kontrol, karena sehebat apapun orang-orang yang ada di belakang kita yang membackup kita, sehebat apapun kalau dari diri kita kurang mengontrol atau emosi kontrolnya kurang baik, tetap saja akan terjadi suatu hal yang kurang baik. Nah, selanjutnya berkaitan ke masalah disiplin positif. Mendengar kata disiplin, ya Ibu Bapak, anak-anak hebat gitu kan, sudah terbayang di pikiran kita. Naon sih disiplin? Pasti kan baliknya ke aturan. Anak hukum disiplin. Wah, kudu bla 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 bla. Ya. Kalau misalkan menerapkan kata disiplin, mendengar kata disiplin itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Akan tetapi di sini kita harus legowo, kita sebagai guru harus bisa membuka diri bahwa siswa itu butuhnya itu dituntun loh, diarahkan gitu. Tidak semua siswa atau tidak semua anak itu siap dengan konsekuensinya, atau mereka itu sudah mulai bisa berpikir bahwa saya itu mampu loh untuk disiplin. Tidak semuanya. Tetap harus ada arahan atau ada bimbingan dari kita sebagai guru. Nah, disiplin itu bisa dikatakan sebagai patuh atau aturan. Baliknya kepada hukuman atau konsekuensi. Coba kita bahas lagi mengenai kata disiplin ya. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplin. Nah, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang membedakan adalah motivasi itu dari dalam diri kita. Kalau kita merasa bahwa motivasinya X dari luar, biasanya itu ada unsur keterpaksaan. Beda dengan siswa atau dengan kita sebagai guru yang merasakan bahwa ini adalah inovasi intrinsik dari dalam diri kita, kemauan kita gitu. Kalau dari X seolah-olah itu adalah paksaan, sekalipun itu aturan, karena kan kalau aturan itu biasanya lebih bersifat universal, beda dengan yang ada di diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya mengenai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Gianni Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri.
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal, virtues yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Mengenai profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang kedua adalah selanjutnya motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi ya, atau teori dorongan, memotivasi gitu. Kalau orangnya berarti kan memotivator. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, saya tanya mungkin ini ke ibu bapak guru. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ketika ibu bapak guru datang mengajar ke kelas, gitu kan ya, datang mengajar ke kelas tepat waktu. Mungkin ada motivasi di hati ibu bapak. Apa sih saya ngajar ke kelas itu? Yang pertama ada karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Motivasi di dalam hati ini. Saya mau ngajar atau mau datang tepat waktu karena saya tidak mau ditegur oleh atasan. Atau misalkan saya tidak mau dibicarakan oleh rekan sejawat atau rekan-rekan guru yang lainnya. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari atasan. Ketika kita masuk, sugan we, saya tepat waktu datang, saya mendapatkan pujian dari kepala sekolah atau dari teman-teman. Yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena tidak ingin ditegur oleh atasan, berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seandainya saya tidak datang tepat waktu, sieun ku kepala sekolah dihukum atau dibicarakan. Yang pertama. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari atasan. Saya mah mau datang tepat waktu untuk mendapatkan suatu imbalan atau hadiah atau penghargaan baik dari atasan ataupun dari teman rekan kerja. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang luar biasa itu yang ketiga ya. Jadi tidak ada ingin mendapatkan pujian dari atasan ataupun dari rekan kerja, tidak mau mendapatkan imbalan, tetapi yang kita lakukan ini adalah sebetulnya sudah kewajiban, sudah tugas kita. Berarti mau tidak mau kita harus bisa menjadi orang yang bisa menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri. Karena apa? Kalau saja kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau bisa menghargai diri kita? Karena diri kita juga tidak bisa menghargai diri kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau mendengar kata hukuman, itu lebih bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya kalau hukuman, karena kan siswa mungkin pada saat itu juga ada yang melakukan hal-hal yang di luar aturan, itu tidak terencana gitu.
Yang kedua, bersifat satu arah dari guru dan murid, hanya menerima saja. Bersifat satu arah ya, dari guru dan murid hanya menerima saja. Yang ketiga, tanpa adanya kesepakatan. Ya, tata tertib aturan kan? Itu langsung aja, tanpa ada sebuah kesepakatan. Yang keempat, berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan disepakati. Yang kedua, umumnya dibuat oleh guru atau sekolah. Murid menerima jika melanggar. Yang ketiga, umumnya berdasarkan data terukur. Nah, di sini ada yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Mungkin ibu bapak sudah paham hukuman, naon, ya, konsekuensi apa. Nah, di sini ada data. Misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali, ya, mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat ke sekolah karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi, Bu? Memang kayak udah ada perjanjian gitu kan. Kayak aturan itu ada konsekuensinya. Kalau hukuman, kalau misalnya tiba-tiba itu hukuman kan. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Tapi nanya dulu, Bu, itu udah ada FB-nya di awal ya? Kalau misalkan terlambat sekolah itu harus ada apa namanya, kalau di lapangan gitu. Itu disebutnya konsekuensi. Tapi kalau mendadak, hukuman. Iya, tapi kan itu bicaranya ke aturan, ada tata tertib. Iya kan? Nah, biasanya kalau konsekuensi itu bicaranya kita misalkan ibu bapak deh kayak kemarin masuk. Itu kan suka bikin, saya pasti ya, yang namanya keyakinan kelas. Betul nggak? Keyakinan kelas. Ya, ibu bapak untuk di kelasnya. Atau misalkan sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran. Di situ kan siswa lebih berperan. Betul nggak untuk keyakinan kelas? Karena kan keyakinan itu kan dari diri. Jadi siswa dulu yang membuat gitu kan. Apa-apa saja yang diatur. Itu baru nanti diseleksi lagi poin-poin mana yang kira-kira masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, kalau biasanya aturan atau tata tertib, biasanya itu lebih berpihak kepada sekolah misal. Sekolah yang membuat. Nih, siswa ketika masuk sekolah misalkan ya, ini ada tata tertib SMP 1 Surade. Apakah itu siswa diajak terlebih dahulu enggak? Untuk melihat poin-poin yang harus, oh siswa seperti ini. Atau misalkan tiap hari Senin kita selalu ada janji siswa. Ya kan? Kalau misalkan tadi yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Sekarang lanjut ke penghargaan. Kalau identik dengan penghargaan itu berarti kan sesuatu ya, hadiah gitu kan, rewards, dan pasti akan memberikan kita sesuatu yang apa ya, membuat kita senang atau membuat kita bahagia. Karena kan namanya penghargaan dong, tidak ada penghargaan yang sifatnya negatif gitu ya. Berarti ini penghargaan kepada hal yang sesuatunya gitu. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah dengan adanya penghargaan ini,
seolah-olah kita itu merasa wah kita memberikan penghargaan, tetapi kita harus berpikir atau dampak bagi yang lainnya gitu kan. Di sini ada mungkin hukuman itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan mungkin bersifat tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan bisa merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan bisa menghukum. Pernah saya membaca atau melihat gitu ya, yang kasus yang penghargaan merusak hubungan. Misalkan begini, contoh misalkan di kelas, ada seorang siswa yang mendapatkan ranking ke-1, misalkan ya. Awalnya baik-baik saja dengan rekan temannya. Kan sebetulnya sekarang itu harusnya gitu ya, sekolah itu tidak menggunakan sistem ranking. Karena kita harus sadar bahwa siswa-siswi itu, anak-anak itu semuanya unik, semuanya itu hebat, semuanya mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi dengan ada ranking seolah-olah ada menjembatani bahwa oh ini si A ini begini, si B ini begini gitu. Itu akan memberikan dampak hukuman psikologis bagi anak-anak yang lainnya. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah tidak menerapkan lagi atau sudah tidak ini ranking lagi gitu ya Pak. Tidak menyebutkan ranking lagi ini ke-1, ke-2, sekalipun itu penghargaan mungkin menurut kita bagus itu untuk memotivasi ke teman-temannya. Tetapi kita harus bicara ke psikologis anak-anak yang lainnya. Itu yang awalnya si anak itu baik-baik saja dengan temannya gitu kan. Nah, saya ambil contoh yang merusak hubungan ya Bu, Pak. Akan tetapi dengan kejadian tersebut si A mendapatkan ranking 1, memberikan rasa yang sedikit kesel gitu ya. Oh berarti dia loh yang bagus gitu kan. Masih mending kalau siswa tersebut bisa berpikir, ini adalah motivasi untuk saya bisa mengejar teman saya. Dia bisa kok, saya tidak. Tapi anak yang berpikir bahwa ini adalah, oh saya itu bodoh, saya itu biasa-biasa saja. Udah saya tidak mau berteman dengan si A karena dia itu hebat. Menurut kita itu bagus, ya betul gak Ibu Bapak? Itu adalah sebuah motivasi. Ya untuk memotivasi anak. Akan tetapi bagi psikologis anak yang lain, apakah ini menjadi sebuah dorongan? Apakah ini menjadi sebuah motivasi? Ini akan merusak hubungan terhadap si anak tadi, yang satu mendapatkan ranking bagus, yang lainnya tidak mendapatkan ranking. Ya, jadi sekarang banyak yang luar biasanya sekolah-sekolah itu yang tidak menerapkan atau memakai ranking lagi. Karena berpikir bahwa anak semuanya adalah hebat, anak semuanya adalah bagus. Jadi tidak dilihat lagi dari nilai si A, nilai si B, nilai si C. Tetapi bagaimana untuk bisa anak tersebut mempunyai karakter yang bagus dengan cara guru tugas kita adalah menuntun dan mengarahkan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang guru agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena apa? Karyawan tadi sudah berpikir, jikalau gitu kan, saya bekerja dengan bagus, saya bekerja dengan baik, berarti saya akan mendapatkan reward atau hadiah. Berarti bukan dari dalam diri kita, itu ada keinginan yang lain. Ada motivasi X-nya, bukan motivasi intrinsiknya. Itu yang bahaya. Jadi bukan dari dalam diri kita.
Sekalipun sebetulnya itu tidak masalah juga ya, yang namanya motivasi dari ekstrinsik pun harus ada, tetapi yang lebih dominan itu adalah motivasi intrinsik. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajar yang sesungguhnya. Menurut Kahn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi intinya adalah ketika seseorang atau ketika guru kita sebagai guru mau belajar, ini pun sudah menjadi sebuah penghargaan. Bukan lagi dilihat dari berapa angka yang diperoleh, berapa poin yang diperoleh, tapi udah saja kemauan saja bahwa dia itu mau belajar, ini sudah menjadi sebuah penghargaan. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini ilmu yang saya peroleh sangat luar biasa ya Bapak Ibu gitu kan, karena dengan adanya restitusi atau segitiga restitusi ini akan memberikan dampak yang positif baik bagi psikologis anak ataupun bagi kita seorang guru untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Karena selama ini kita sebagai guru kadang-kadang tidak melihat akar permasalahan apa yang anak tersebut ada di hatinya, tapi kita suka tiba-tiba, oh anak ini begini, anak ini begini. Dengan adanya segitiga restitusi gitu kan, ini adalah sebuah trik atau metode yang bisa ibu bapak lakukan ketika siswa-siswi melakukan sebuah hal yang bukan salah ya, tapi yang kurang berkenan. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Nah, yang ibu bapak lakukan 1, 2, 3, 4, 5 poin yang ini, apakah menurut ibu bapak itu hal yang positif tidak? Untuk yang menyelesaikan masalah, segitiga restitusi menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Setuju nggak ibu bapak? Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Nah, yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Setuju nggak Bu Bapak dilakukan? Karena ini bukan sebuah solusi ya Ibu Bapak kalau misalkan mengkritik dan mendiamkannya. Kalau saja Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi yang dilakukan kita tadi itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu belum tentu benar. Sekalipun menurut kita benar, karena apa? Dengan tindakan yang kelima itu jelas akan membuat murid Anda itu, murid kita itu gagal. Dengan pertanyaan kita itu yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, menurut tadi Bu Bapak benar. 1 benar, 2 benar bertanya. Tetapi faktanya adalah dengan ke poin 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini membuat siswa ini, saya itu menjadi murid yang gagal. Ya. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selama ini kita sebagai guru itu ketika menyelesaikan sebuah masalah, anak itu tidak dibawa atau tidak berusaha untuk mencari dulu anak itu mau kemana sih. Yang terjadi kita malah bertanya kan ke anak, kamu begini, pokoknya bla 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 gitu ya. Sampai anak sendiri tidak bisa berbicara. Apa yang saya lakukan itu benar atau salah? Tetapi di dalam segitiga restitusi di sini anak itu berusaha untuk bisa mengontrol gitu kan, mengontrol masalahnya. Kita itu sebagai guru hanya membantu, memfasilitasi. Apa sih yang diinginkan anak tersebut gitu kan? Tidak bisa kita memvonis karena ini anak salah. Anak itu kan sekali lagi anak tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Anak itu unik. Anak itu punya kemampuan yang berbeda. Anak itu punya karakter yang berbeda. Tergantung bagaimana kita seorang guru untuk membawa anak tersebut, untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak yang hebat dari karakter mereka yang punya, bukan merubahnya. Kalau kita merubahnya kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun dan mengarahkan karakter anak. Sekalipun kita berpikir kita itu kan guru pasti benar, belum tentu. Karena selama ini kita ya selalu berpikir egoisnya kita gitu ya, ibu bapak gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu benar. Padahal kan di sini posisinya guru itu tidak boleh mencari di dalam segitiga ketika menyelesaikan sebuah masalah. Kita harus mengeluarkan kata-kata kepada siswa bahwa kita itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita hanya menggali dari anak kesalahannya itu apa yang dibuat, apa yang kamu sudah langgar, permasalahannya apa, terus apa keinginan kamu gitu kan. Bukan kita memberikan sanksi, memberikan hukuman agar anak itu jerak. Mungkin pada saat itu anak jerak, tetapi dampak dari psikologis yang kita berikan kepada anak itu akan berdampak anak sampai dewasa. Itu yang dikhawatirkan oleh kita ya. Jadi ada dampak psikologis kepada anak sampai dewasa, dia akan mengingat apa yang ibu bapak yang kita berikan atau hukuman itu kepada siswa. Karena kan ibaratnya kalau anak itu seperti kertas kosong ya ibu bapak gitu kan. Bagaimana kita mau membuat atau mengisi kertas tersebut? Kalau kertas tersebut kita asal coret dengan warna-warna nu tepuguh benang kusut, maka hasilnya itu mungkin akan tidak cantik atau tepuguh. Tetapi jika kertas kosong itu kita tulis dengan warna-warna yang indah, pakai perasaan, alhasil kertas tersebut akan memberikan manfaat, akan memberikan mungkin inspirasi juga bagi yang lain, terutama bagi diri kita mungkin yang mencoret-coretnya gitu, atau bagi kertas itu sendiri. Jadi anak itu tergantung dari bagaimana kita seorang guru bisa mengarahkan dan bisa membimbing untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, di sini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang luar biasa ya Bu. Jadi ketika ada segitiga restitusi gitu ya, ini bukan untuk menebus kesalahan anak, akan tetapi adalah untuk belajar dari kesalahan. Ulah nepikeun ka melakukan kesalahan kedua kali, jatuh ke lubang yang sama. Itu ya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jangan sampai dengan ada masalah itu biasanya guru dengan siswa, ketika siswa dipanggil oleh guru, ujung-ujungnya siswa dendam ke guru karena dipanggil. Tapi dengan adanya restitusi justru akan memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa. Karena apa? Keterbukaan siswa, guru juga mungkin dalam penyampaiannya lebih enak, yang akhirnya segala sesuatu yang awalnya mungkin guru tidak tahu, dengan keterbukaan siswa akhirnya guru tahu, oh berarti kemauan, keinginan siswa itu seperti apa. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Makanya saya yakin ibu bapak itu sudah membuat ketika masuk awal pembelajaran kita diuntungkan dengan kemarin semester masuk ya Bu,
membuat keyakinan kelas. Itu kan ada tawaran juga ya di keyakinan kelas. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bercermin ke diri kita. Apa sih yang sudah dilakukan oleh kita? Apa sih yang kesalahan kita? Oh, berarti yang seperti ini tidak perlu dilakukan lagi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi fokus pada sebuah solusi, gitu ya. Dengan adanya restitusi berarti kan harus ada solusinya. Bukan dengan adanya segitiga restitusi atau restitusi ini malah memperpanjang masalah. Tetapi dengan adanya restitusi harus menuntaskan atau fokusnya, intinya itu kepada sebuah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya begini, jika siswa membuat sebuah kesalahan, dia menyadari dari dia sendiri, dan ketika dia udah sadar dengan konsekuensinya seperti apa, ketika dia kembali ke kelompoknya, dia merasa tidak melakukan sesuatu yang terlalu di-up oleh gurunya, gitu ya, Ibu Bapak. Ini di keyakinan kelas. Keyakinan kelas Ibu Bapak sudah buat semua di keyakinan kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Ya, betul nggak? Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Tadi saya sempat sekelumit membahas mengenai peraturan dan keyakinan. Mungkin Ibu ada yang tahu? Keyakinan pasti kesepakatan antara murid atau dengan yang lainnya, peraturan yang Oke, Bu Kenti bagus, sepihak. Gimana Bu Aminah? Kenapa tidak keyakinan? Kenapa keyakinan tidak peraturan kelas saja? Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu dari Diri. soalnya lahir dari keyakinan darah. Tapi kalau yang satu lagi itu Yakin persal ya Bu ya. jadi biasanya kalau guru sama guru yang buat yang Berarti jawabannya cukup hebat ya Bu, Bapak cukup pintar semua. Berarti Ibu Bapak kita sepakat setuju bahwa tidak perlu ada peraturan, tetapi keyakinan kelas saja. Karena keyakinan itu biasanya timbul dari hati nurani gitu ya, dari dalam diri, dan ketika melakukannya juga tidak ada unsur keterpaksaan. Sedangkan peraturan itu lebih identik kepada unsur keterpaksaan. Nah, di situ ada peraturan, ada nilai kebajikan yang dituju. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab ya, karena harus mengembalikan lagi kepada tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sifat kebajikannya apa Bu? Nilai kebajikannya saling menghormati atau saling menghargai ya Bu Aminah. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keamanan, saling menghormati, dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan dan lain-lainnya. Saya membuat di sini contoh keyakinan kelas yang saya ajar ya Ibu Bapak di kelas 9F gitu kan, dan ada di kelas 8-nya, mungkin ini anak-anak di kelas 8. Di kelas 8 itu saya coba dengan setiap anggota kelas perlu belajar. Semua anak belajar.
Karena apa? Anak yang hebat itu pasti butuh ilmu gitu. Jadi akan belajar. Jadi pelajar sepanjang hayat. Setiap anggota kelas perlu senang. Kenapa? Karena kalau misalkan pembelajaran di kelas dengan hati yang kurang senang, itu akan berimbas kepada apa materi yang disampaikan, larinya ke mood ya. Berarti tidak serius lagi, pasti kepikiran gitu. Berarti anak semuanya harus senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, di situ kan ada pembagian tugas, piket. Itu semuanya tertera di keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai atau saling menghormati. Karena satu sama lain kita, apalagi orang muslim itu kan dituntut untuk saling bisa menghargai, menghormati gitu ya. Itu adalah poin penting. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman di sini mungkin dari sisi kebersihan juga, dari sisi teman-temannya juga gitu. Ketika misalkan poin yang kelima ini sudah diterapkan di dalam kelas, insya Allah kelas pun akan terlahir dengan kelas yang kondusif dan siap untuk belajar. Sedangkan keyakinan kelas di kelas 9 yaitu selalu bersikap positif. Jadi jangan selalu bersikap hal-hal yang negatif ya, positif mungkin. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, motivasi, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang kelima, berkomitmen terhadap setiap tugas, dalam artian kalaupun ada tugas kerjakan. Kita tidak akan melihat, guru tidak akan melihat sejauh ini misalkan oh ini salah, ini benar, enggak. Yang penting sudah mengerjakan, berarti hebat, sudah mempunyai sebuah kemauan. Terus senantiasa membantu, saling membantu terhadap temannya, karena kolaborasi ini adalah suatu hal yang bisa menghasilkan hal yang positif. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Jadi intinya kalau saja misalkan ini sudah diterapkan di dalam kelas masing-masing, keyakinan ini insya Allah sekali lagi bahwa kelas kita, pembelajaran kita akan menjadikan atau memberikan kelas yang kondusif. Yang selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini seluruh tindakan manusia memiliki sebuah tujuan. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kita itu makhluk hidup gitu ya. Pasti yang pertama dicari itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ditentukan dari dibutuhkan adanya kebebasan, adanya kasih sayang yang diterima, adanya kesenangan, adanya penguasaan. Itu pasti kelima poin ini adalah untuk menentukan 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Jika 5 poin ada ini, berarti kita sudah bisa memenuhi dari kelima kebutuhan. Lanjut ke 5 posisi kontrol ya. Yang pertama ada yang disebut dengan penghukum, ada yang disebut dengan teman, ada yang disebut dengan manajer, ada yang disebut dengan pembuat merasa bersalah, ada yang disebut dengan pemantau. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dari dalam lagi
Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu bla 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 bla. Ya, itu hampir ke ancaman ya. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, ketika ada perkataan atau berkata patuhi aturan saya atau kamu begini, ini kan sebetulnya sudah menjadi kata-kata penghukum ya Bu. Bisa ke hukuman apa ini? Psikis atau verbal? Verbal ya, tidak ke psikis ya. Dengan berbicara juga sebetulnya ini sudah sebuah hukuman. Bukan saja yang namanya hukuman itu ke psikis ya, ke fisik gitu kan. Tetapi dengan perkataan pun ini sudah menjadi sebuah hukuman. Apakah siswa tersebut akan menerima atau akan berpikir bahwa dengan kata-kata kita itu nanti jangka panjangnya itu seperti apa gitu. Hati-hati Ibu Bapak dengan cara kita mungkin berbicara juga ke siswa gitu ya. Jangan sampai memberikan dampak yang tidak baik atau yang kurang baik bagi psikologis anak kita. Yang kedua, sebagai 5 posisi kontrol adalah sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, atau ayo bantulah demi ibu. Yuk bantulah misalkan ini membersihkan kelas demi ini, ayo kerjakan ini demi ibu misalkan. Itu suka ada hukuman ya. Tapi bicara ini bukan masalah hukuman, ibaratnya ke teman, ayo misalkan bantu bapak agar tugas ini cepat selesai. Itu ibaratnya teman dengan teman ya, guru ke teman. Jadi tidak ada kata-kata lagi yang seperti tadi, awas gitu kan, hukuman keteguran. Yang ketiga adalah guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Atau apakah kamu meyakininya? Sebagai manajer ya, kata-kata manajer ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu sebagai bahwa kita guru sebagai manajer. Jadi bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu melakukan ini, apakah misalkan ini akan berdampak begini? Itu adalah mengontrol ya, manajer. Yang keempat, membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasanya misalkan dikeluarkannya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sebagai kata-kata pembuat merasa bersalah, ya kan? Kalau misalkan orang tua kamu tahu apa yang akan dirasakan oleh orang tua kamu, itu akan memberikan dampak kepada anak itu merasa pembuat bersalah. Oh iya ya, seandainya orang tua saya begini itu ya. Jadi rasa pembuat bersalah. Yang kelima adalah guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memusnahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan pesan mantau.
Pertanyaannya mungkin akan yang keluar, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah, di sini adalah guru berperan sebagai pemandu. Nah, sekarang di terakhir segitiga restitusi. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi ya Bu, Pak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu biasanya orang selalu bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan ini akan timbul, ya, di menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kata-kata biasanya yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya kata-kata yang muncul adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kata-kata ini biasanya sering muncul di validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di keyakinan kelas ini, di segitiga restitusi ini adalah biasanya tujuannya adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan solusinya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke Ibu Bapak, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Adapun kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih anak-anak hebat dan Bapak Ibu guru hebat atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat, bisa merubah mindset kita, terutama untuk Bapak Ibu guru dan saya sendiri, bahwa memajukan anak itu adalah prioritas atau tujuan kita untuk menuju arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga untuk Indonesia.